Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Sandwich STD. Kali ini kita akan memulai sebuah petualangan yang sangat menantang, yaitu mendaki Gunung Lawu via Candi Cedhau. Pendakian ini sangat menantang sekali karena treknya sangat panjang dan view-nya itu sangat memukau sekali. Pendakian kita mulai di base camp Candi Cedhau yang berada di ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Candi ini merupakan titik yang paling tertinggi di kawasan daerah sekitar Candi Cedhau, jadi sangat cocok untuk dijadikan base camp pendakian menuju puncak Gunung Lawu. Kemudian kita melakukan registrasi. Di pos pendaftaran, kalian cukup membayar 20.000 per orang. Dan di sini kalian akan dijelaskan semua yang ada di rute pendakian Gunung Lawu via Candi Cedhau. Nanti sumber air terakhir di pos 3 ya. Untuk rekomendasi camp pos 3, di pos 5 dan di Gupak Menjangan. Hindari perjalanan malam di Pasar Dieng karena banyak percabangan jalan di sini. Jadi kalau mau summit nanti dari pos 5 ini jam 3, kalau dari Gupak Menjangan jam 4. Biar apa? Nanti lewat sini udah terang. Sampai puncak juga kesiangan. Kembali turun lagi nggak kemalaman. Tuh, ada yang tanyakan. Kalian akan dibawakan sebuah kertas yang berisi peta secara geografi. Di sini juga ada estimasi waktu tiap tempuh antara pos 1 ke pos 2 dan seterusnya. Dan kita mulai foto-foto dahulu di gerbang pendakian karena ini sebuah hal yang sangat wajib bagi seorang pendaki sebagai bukti validasi kalau saya pernah mendaki. Kita akan melewati sebuah candi yang kelihatannya itu seperti candi yang sudah rapuh tapi masih berdiri kokoh. Dinamakan Candi Gethek karena dulunya ini merupakan candi yang dihuni banyak kera. Setelah itu kita akan menuju pentirtaan. Untuk melewati area pentirtaan, kalian diwajibkan membawa sebuah kain yang sudah disediakan. Jadi kalian perlu menyiapkan dana 5.000 per orang sebagai biaya perawatan kain tersebut, dan kalian akan menaiki sebuah tangga yang cukup tinggi, mungkin sekitar ada 100 anak tangga. Setelah itu kalian bakalan menemukan pentirtaan yang digunakan para pendaki sebagai untuk mengambil air. Di sini saya tidak menjelaskan berapa menit dari base camp ke pos 1, pos 1 ke pos 2, pos 2 ke pos 3 karena itu sudah dijelaskan di buku petunjuk yang telah diberikan oleh penjaga loket pendaftaran di base camp tadi. Setelah itu kita mendaki dan sampai di pos 1. Pos 1 ke pos 2 itu vegetasinya lumayan rimbun sekali dan jalannya masih lumayan landai, tidak terlalu menanjak. Setelah itu kita sampai di pos 2, beristirahat sebentar karena capek ya. Dalam mendaki itu pasti kalian tidak bakalan langsung tancap gas terus, pasti ada jalan berhenti, jalan berhenti. Itu hal yang wajar karena kita membawa bebannya sangat berat dan kita juga mempersiapkan fisik kita karena perjalanannya itu tidak hanya sehari saja tapi 2 hari karena harus pulang pergi. Kita lanjut lagi untuk beristirahat di pos 3 karena di pos 3 itu terdapat mata air, dan dari pos 2 ke pos 3 itu merupakan jalanan yang agak menanjak, lebih banyak tanjakan dan vegetasi juga masih lebat.
Dan di area sini itu jalannya masih lembab dan tidak berdebu, karena di sini mayoritas jalur trek pendakiannya itu tanah. Setelah sampai di pos 3, kita berhenti dulu makan sejenak karena hari sudah menunjukkan pukul jam 12 siang. Sumber air dekat. Setelah itu mungkin sekitar 40 menit berlalu, kita melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke pos 4. Dari pos 3 menuju ke pos 4, kalian sangat memerlukan yang namanya trek pull. Itu digunakan untuk menopang tubuh kalian, karena kalau kaki saja itu sangat kurang sekali untuk menopang beban berat yang ada di pundak. Langkah demi langkah, keringat demi keringat bercucuran, wah capek anjir. Di sini saya merasakan yang namanya frustasi, karena perjalanan dari pos 3 ke pos 4 menurut estimasi itu ada di 2-3 jam. Itu baru di pos 3 ke pos 4, belum lagi ke pos 4 ke pos 5 yang merupakan area yang akan kita tuju sebagai tempat untuk mendirikan tenda. Dan tiba-tiba aku dan kawan-kawanku memutuskan untuk mendirikan tenda di antara pos 3 dan pos 4. Capek anjir. Mendaki itu tidak mudah kawan. Bagi kalian yang mau mendaki, lebih baik kalian persiapkan dulu fisik dan mental kalian, karena di sini mental dan fisik bakalan diuji secara terus-menerus. Setelah itu kita memutuskan untuk beristirahat sambil menenangkan dan mengistirahatkan tubuh kita, karena sudah lelah dari pagi sampai sore ini. Dan sore pun ada sebuah sunset yang sangat elok sekali menurut saya. Saya sangat terharu bisa melihat pemandangannya sangat bagus sekali ini. Keesokan harinya, saya dan kawan-kawan memutuskan untuk lanjut lagi untuk menuju ke pos 5, karena kalau menuju ke puncak Hargodumilah waktunya tidak cukup. Dan ternyata 10 menit setelah melakukan perjalanan, saya tiba di pos 4. Treknya dari pos 4 ke pos 5 itu lumayan berdebu, apalagi ini musim kemarau. Jadi kalian wajib membawa masker untuk menutupi mulut kalian. Antara pos 4 dan pos 5, treknya kanan kiri merupakan sebuah jurang. Dan di sini sangat sedikit sekali orang yang mendirikan tenda karena lokasinya sangat tidak sesuai sekali. Setelah berjalan lumayan lama, tibalah kita di sebuah sabana yang sangat indah sekali menurut saya. Di sabana ini banyak orang-orang yang mendirikan tenda karena tempatnya sangat recommended sekali. Dan tidak lupa saya dan kawan-kawan foto-foto sejenak, karena tujuan kami ke sini itu hanya di sabananya saja, tidak untuk sampai ke puncak. Setelah foto-foto sejenak, kita melanjutkan perjalanannya menuju pos 5. Dari sabana ke pos 5 itu sekitar pokoknya sekitar 15 menit. Di pos 5 itu banyak sekali orang-orang yang mendirikan tenda, karena letaknya juga seperti mirip sabana. Jangan lupa kita menikmati pecel Gunung Lawu, makanan khas bagi semua pendaki yang ada di Gunung Lawu, yaitu pecel. Dengan harga 10.000
setelah melewati pos 5 saya menemukan view yang sangat menarik. Jadi saya memutuskan foto-foto di situ dan mengambil video sinematik yang menurut saya itu sangat berguna bagi konten YouTube saya. Dan jangan lupa bagi kalian yang muncak, pastikan sampah-sampahnya dibawa turun kembali. Terima kasih telah mengikuti pendakian Gunung Lawu via Ceto. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan petualangan-petualangan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.